Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ausi? Semoga kita semua diberikan kesehatan nalar, sehat jasmani, dan juga sehat rohani. Dan semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sobat Ausi masih tetap bersama saya, Samantha, di segmen Sketsa Berita Ausi. Rangkuman informasi menarik yang berkembang di masyarakat, politik, sosial, dan juga kisah-kisah atau kejadian yang menyimpan misteri dan juga teka-teki, serta mengundang banyak sekali tanda tanya. Aksi protes terhadap keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia mendapat respon dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan aturan pertandingan Piala Dunia U20 2023 dilakukan oleh FIFA. Sebagai negara demokrasi, keberagaman pandangan atau diskursus atau isu di masyarakat adalah suatu keniscayaan, kata Faizasyah. Mengenai laporan unjuk rasa di depan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Faizasyah mengatakan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi dengan pemberitahuan kepada aparat penegak hukum dibolehkan. Faizasyah menjamin keikutsertaan timnas U20 Israel untuk berkompetisi di tanah air tidak akan mengubah posisi politik Indonesia mengenai Palestina. Posisi pemerintah Indonesia terkait isu Palestina tidak pernah berubah dan sangat konsisten. Indonesia termasuk sedikit negara yang terus mendukung perjuangan Palestina, tuturnya. Dia memberi contoh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kerap menyuarakan dukungan Indonesia kepada Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk di Dewan Keamanan PBB, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 di India. Menurut Faizasyah, dukungan itu diakui saat kunjungan Perdana Menteri Palestina Muhammad Stayeh ke Jakarta pada 24 Oktober 2022 lalu. Dia juga menambahkan Indonesia selalu mendorong upaya penyelesaian konflik dengan solusi dua negara dan memberi bantuan kemanusiaan. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, menyatakan pemerintahnya tidak dalam posisi mendukung atau menolak partisipasi Israel dalam turnamen sepak bola tersebut. Dia juga memahami aturan penyelenggaraan yang diberlakukan oleh FIFA. Perbedaan pandangan dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, salah satu anggota DPR, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk menolak masuknya Israel sebagai finalis Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 di Indonesia. Ia juga mengatakan Israel adalah negara yang masih menjajah Palestina. Sementara Indonesia sangat tegas menolak penjajahan terhadap suatu negara dan mendukung kemerdekaan Palestina. Fikri juga menyinggung sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyatakan sikap pembelaan Indonesia terhadap Palestina pada pertemuan Menlu G20. Menurutnya, sikap ini perlu dipegang secara konsisten. Terlebih berdasarkan data pejabat Palestina, sedikitnya 63 orang sipil dan pasukan pertahanan meninggal dunia di tahun 2023 akibat penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sebagai tuan rumah, negara wajib menjamin siapapun yang akan bermain di Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei hingga 11 Juni termasuk timnas Israel. Erick mengaku sudah membahas masalah jaminan untuk tim-tim yang tampil di Piala Dunia U20 pada tahun 2023 bersama FIFA, termasuk untuk menjaga keamanan timnas Israel di Indonesia. Ia juga menjelaskan Indonesia sebagai tuan rumah sudah menaikkan kontrak untuk menjamin kedatangan siapapun yang bermain di Piala Dunia U20 ataupun event olahraga lainnya di Indonesia. Erick juga menegaskan Indonesia wajib menerima siapapun peserta Piala Dunia U20 2023 agar tidak mencoreng wajah Indonesia di mata dunia. Terlebih, Indonesia akan mengajukan bidding Olimpiade 2036 dan Piala Dunia 2034. Piala Dunia U20 2023 akan dikelar di 6 kota pada 20 Mei hingga 1 Juni mendatang. Sudah ada 16 negara dari total 24 yang dipastikan tampil di Piala Dunia U20 2023 setelah lolos kualifikasi.
Di antaranya adalah Indonesia, Republik Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Fiji, Brazil, Uruguay, Kolombia, Ekuador, Selandia Baru, Inggris, Prancis, Israel, Italia, dan juga Slovakia. Sobat, jagalah kebersamaan dan jangan hianati amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kalian dengan sepenuh jiwa. Jangan korupsi, jangan kolusi, dan juga jangan nepotis. Ayo bangun negeri ini dengan jiwa kesatria dan juga jiwa yang amanah. Terima kasih banyak sudah stay tune di Sketsa Berita Ausi. Jangan lupa komen di video-video kita dan ikuti serta simak segmen kita selanjutnya. Saya Samantha Sonya Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.